dan keteladanan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada tabligh, ada sabdik, ada apa lagi itu? Amanah, otonan. Nah, itu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah, apa maksud atau apa arti dari amanah? Kamu Ahmad dipercaya. Apa dipercaya? Sebentar pertama. Baik, materi pada pertemuan kali ini atau pembelajaran yang baru itu kita akan memahami tentang keteladanan Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, di sini siapa yang nggak tahu Umar? Dia Pak Ahmad. Umar bin Khattab sahabat Nabi. Kalau Aisyah, kamu tahu enggak? Tahu. Baik, setelah ini kita akan lebih mendalam memahami. Baik, yang pertama ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dan Aisyah adalah tokoh penting dalam sejarah Islam yang memberikan keteladanan, kepemimpinan dan karakter yang kuat. Kepemimpinan mereka menjadi inspirasi bagi umat Islam selama berabad-abad. Nah, siapakah sosok Umar bin Khattab? Siapakah sosok sahabat Aisyah radhiyallahu anha? Di sini ada pertama, kepemimpinan Islam yang inspiratif. Satu, keadilan dan integritas. Nah, keduanya dikenal karena keadilan dan integritasnya. Umar bin Khattab memimpin dengan tegas dan adil. Dan Aisyah adalah seorang wanita yang cerdas dan berpengetahuan yang dikenal karena keteguhan hatinya dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua, pengabdian dan keberanian. Mereka menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam berjuang menegakkan nilai-nilai Islam. Umar bin Khattab mengorbankan nyawa untuk agama Islam, ya. Dan Aisyah adalah seorang wanita yang berani dan gigih dalam memperjuangkan kebenaran. Jadi dulu memang Umar bin Khattab itu memiliki keadilan, Aisyah radhiyallahu anha juga memiliki keadilan dan integritas. Juga beliau, ya, itu pengabdiannya, ya, sampai mengorbankan nyawa untuk agama Islam. Dan Aisyah, ya, seorang wanita yang berani dan gigih dalam memperjuangkan kebenarannya. Nah, siapa sosok Khalifah Umar bin Khattab? Di sini dijelaskan satu, bahwa sifat keteladanan Umar bin Khattab yang bisa kita tiru itu adalah, ya, yang adil dan apa? Yang pertama, ketegasan dalam penegakan hukum. Nah, Umar bin Khattab dikenal karena ketegasannya dalam menegakkan hukum Islam. Ia tidak pandang bulu dengan hukum-hukum, bahkan terhadap dirinya sendiri. Kalau memang di umat Islam melanggar, dia tegas. Kalau memang ke pemerintahan Umar bin Khattab melanggar, ya pun tegas hukumnya, bahkan sampai terhadap dirinya sendiri. Itulah ketegasan dalam penegakan hukum Umar bin Khattab. Kedua, kekhawatiran terhadap kesejahteraan rakyat. Umar bin Khattab sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ketika dia memimpin, dia lebih mementingkan rakyatnya. Dia selalu berusaha untuk memberikan keadilan kepada rakyatnya dan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Bahkan Umar bin Khattab sangat peduli dan sangat cinta terhadap rakyatnya. Yang ketiga, ada kepemimpinan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Umar bin Khattab memimpin dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, dan dia sangat memperhatikan penerapan syariat Islam dalam pemerintahannya. Jadi di sini sosok Khalifah bin Khattab, ya, yang dapat kita tiru, yang dapat kita ambil adalah yang adil dan tegas.
Umar bin Khattab itu menata birokrasi pemerintahan Islam dengan sistem yang terstruktur dan efisien. Kalau memang pemerintahan sebelum-sebelumnya masih berantakan, nah di zaman Umar ini mulai ditata birokrasi pemerintahan Islam dengan sistem yang terstruktur dan efisien. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Nah, Umar bin Khattab itu membangun infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, sumur, ya, untuk rakyatnya, untuk memudahkan akses dan perdagangan di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat. Umar bin Khattab sangat perhatian terhadap kesejahteraan rakyatnya. Dia sangat peduli, dia sangat menyayangi kepada rakyatnya. Ia mendistribusikan harta rampasan perang secara adil dan menyediakan bantuan bagi rakyat atau mereka yang membutuhkannya. Itu peningkatan kesejahteraan rakyat, ya, kebijakan Umar yang inovatif. Yang keempat ada keadilan sosial. Umar bin Khattab menerapkan prinsip kepada rakyatnya atau terhadap diri sendirinya itu keadilan sosial dalam pemerintahannya. Ia sangat memperhatikan hak hukum minoritas dan berusaha untuk menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua warga negara atau bagi semua masyarakat. Nah, siapakah sosok Aisyah? Aisyah baik, Aisyah wanita yang cerdas dan panutan kaum muslimat, ya. Kaum muslimat zaman sekarang, perempuan zaman sekarang harusnya mengikut atau meneladani Aisyah, bukan meneladani siapa? Wanita cerdas dan panutan kaum muslimat. Yang pertama yang dimiliki oleh Aisyah adalah kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Di sini bisa kelihatan ya. Nah, kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Aisyah dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, ya, dan berpengetahuan luas. Ia sangat memahami agama Islam dan memiliki peran, ya, bagi kaum muslimah lainnya. Ini kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Aisyah. Nah, yang kedua, keteguhan dalam mencari ilmu. Aisyah sangat rajin menuntut ilmu agama. Ia mempelajari Al-Quran dan hadis, ya, berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu Aisyah. Nah, yang ketiga, pendidik yang berwibawa. Aisyah menjadi guru bagi banyak orang, termasuk para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia sangat pandai menjelaskan dan, ya, sangat berwibawa dalam mendidik anak-anaknya. Yang keempat, teladan bagi kaum muslimah. Aisyah menjadi panutan bagi kaum muslimah dalam ketaatan, kecerdasan dan keteguhan nantinya. Ini yang harus kita contoh sebagai kaum muslimah, ya. Ini yang harus kita contoh. Yang pertama, kecerdasan dan ilmu pengetahuan ini harus dimiliki, ya. Yang kedua adalah keteguhan dan mencari ilmu. Kita sebagai muslim, sebagai muslimah itu wajib menuntut ilmu, dan nanti kita juga akan menjadi pendidik, ya. Maka menjadi pendidik yang berwibawa. Yang terakhir adalah keteladanan bagi kaum muslimah. Selanjutnya, peran Aisyah dalam menyebarkan ajaran Islam. Aisyah aktif dalam menyebarkan ajaran
menjadi sumber pengetahuan bagi banyak orang, termasuk para sahabat Nabi Muhammad SAW yang datang kepadanya untuk bertanya dan belajar. Yang ketiga, Aisyah juga berperan penting dalam menjaga warisan Nabi Muhammad yang mencatat hadis-hadis Nabi dan menyampaikannya kepada generasi selanjutnya. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di sini ada perbandingan antara Umar bin Khattab dan Aisyah. Bagaimana perbandingan tersebut? Yang pertama adalah kepemimpinan yang berbasis syariat. Satu, keduanya memimpin dengan mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terus Umar bin Khattab dengan tegas menegakkan hukum, sementara Aisyah dengan bijak mengajarkan agama Islam. Yang kedua, kedekuan dalam memperjuangkan kebenaran. Umar bin Khattab berani menghadapi berbagai tantangan untuk menegakkan keadilan agama Islam. Aisyah dengan teguh mempertahankan ajaran Islam dan kebenarannya. Tiga, perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. Kedua-duanya memiliki sifat yang sama. Umar bin Khattab fokus pada pembangunan dan keadilan sosial. Nah, Aisyah peduli terhadap pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Nah, sebagai pemimpin, ya, atau sebagai pemerintahan, itu perbedaannya zaman sekarang itu pasti ada. Maka di sini ada tantangan kepemimpinan di masa kini. Yang pertama ada teknologi, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memimpin. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh pemimpin kita adalah satunya memanfaatkan teknologi untuk masa kini. Yang kedua, globalisasi, menyesuaikan diri dengan perubahan global dan menjaga nilai-nilai Islam. Jangan sampai kita keluar jalur, ya, tanpa landasan agama Islam. Tiga, diversitas atau membangun kepemimpinan inklusif yang menghargai keberagaman. Ini tantangan kepemimpinan di masa kini. Nah, pelajaran yang dapat diterapkan saat ini, ya, atau pendidikan yang bisa diterapkan adalah satu, keadilan dan integritas, yaitu menerapkan prinsip keadilan dan integritas dalam setiap keputusan dan tindakan. Yang kedua, pengabdian dan keberanian, berani berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, kecerdasan dan ilmu pengetahuan, selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, kepemimpinan yang berbasis syariat, memimpin dengan mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita telah membahas Umar bin Khattab dan Aisyah, ya, telah membahas Umar bin Khattab dan Aisyah. Banyak sifat-sifat yang bisa kita teladani, bisa kita tiru, ya, untuk AATT, ya, itu bisa kita tiru. Nah, sebelum kita menyimpulkan, ya, saya akan menanyakan apa sifat yang bisa atau sifat yang Umar bin Khattab miliki yang bisa kita teladani dan tiru. Kamu siapa namanya? Kanto? Apa yang perlu kita atau sifat-sifat yang teladani yang dimiliki oleh Umar bin Khattab? Jujur Pak. Jujur. Keberanian Pak. Kemudian, terus Tegas Pak. tegas, Terus amanah Pak. amanah, terus Dan lain-lain Pak. naik. Tepuk tangan buat siapa? Itu yang bisa kita teladani dan kita tiru, ya. Ya. Sifat Umar bin Khattab. Betul. Nah,
menginspirasi kita semua untuk selalu berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Nah, kepemimpinan mereka itu mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Jangan sampai kita sudah menjadi pemimpin, sudah memegang kekuasaan, seenaknya sendiri kita tanpa berlandasan Islam dan kasusnya itu tidak diperbolehkan. Justru kita sebagai pemimpin ya harus menyebarkan nilai-nilai Islam dan untuk selalu berusaha untuk meningkatkan diri sendiri. Itu untuk keteladanan Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan yang bisa belum dipahami atau belum masuk ya materi-materi yang telah tadi disampaikan. Coba kamu ini? Ridwan. Ya, Ridwan. Bapak yang bertanya, tadi kan sedikit disinggung ya tentang kepemimpinan daripada masyarakat ini. Menurut Bapak, apakah ada pemimpin Islam yang masa kini itu yang sifatnya sama seperti Umar bin Khattab atau minimal mendekati? Kenapa? Ada ya? Nah, tantangan kepemimpinan di masa kini yang pertama teknologi, globalisasi, diversitas. Ya, betul. Ya betul. Nah, mungkin yang mendekati itu Presiden Turki sekarang siapa? Yang selalu memikirkan rakyat, teknologi sudah maju, globalisasi juga, diversitas juga. Mungkin kalau Indonesia sudah mendekati ya pemimpin kita yang baru. Peninggalan